warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semua? Masih sehat? Semoga semuanya sehat. Hari ini kami berdua akan membawakan podcast. Ini masalahnya soal wanita karir. Sebaiknya wanita di rumah atau terus menimba karir. Nah, ini pasti seru nih. Tapi Pastinya. jangan di skip. Nah, Oke. jangan di skip. Kita akan ngobrol. Ya. Di luar sana banyak perempuan itu ada yang mau karir tapi cowoknya nggak boleh, Oh, banyak. iya kan? Mhm. Ada yang mau di rumah tapi perempuannya berontak mau kerja. Jadi menurut pandangan perempuan nih, bagaimana sih kira-kira? Perempuan dulu deh, kita tanya perempuan dulu ya. Perempuan tuh sebetulnya mau bagaimana sih kalau ketika mereka berumah tangga atau mungkin pacaran juga banyak ya yang banyak menuntut lakinya, udah kamu di rumah aja atau gimana? Menurut perempuan gimana versinya? Versi gue nih. Ya. Oh, versi gue. Mhm. Terus terang aja ya, bro. Hmm. Kalau misalnya perempuan, Hmm. gue nih terutama, gue sih pengen di rumah. Gue pengen di rumah. Nenek di rumah. Pengen di rumah. Kalau pasangan gue, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan gue. Benar. Iya. Terus? Kalau misalnya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan gue, ya terpaksa gue harus berkarir. Gue harus istilah kata mencari. Karena kan kebutuhan cewek tuh istilahnya jangan pada marah nih cowok-cowok. Kalau cewek itu matre bener. Cuman seberapa kita harus matre dong. Cuman seberapa matrenya itu Cuman sesuai. matrenya ada perbandingan kali ya. Maksudnya dibilang matre itu guys, bukan artinya pengennya yang enggak. Artinya ya paling apa sih, bedak mungkin ya. Tapi bro susah juga ya sekarang ini. Kalau cewek-cewek sekarang kalau misalnya pasangannya bisa mengikuti alurnya si cewek ini, ya gue sih pengen di rumah. Kalau gue pribadi, tetapi karena gue sayang sama gue punya pendidikan akademis gue tinggi, ya gue mau nggak mau gue harus bekerja. Gitu. Tapi karena juga pasangan gue juga kan kurang memenuhi kebutuhan gue. Bener. Tapi kalau gue pribadi nih versi cowok ya, gue mau perempuan juga punya karir. Karena apa? Kadang perempuan kalau kebanyakan di rumah, kasihan sih. Kenapa kasihannya? Pendidikannya pertama. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti jadi nggak berkembang. Buntu otaknya. Buntu. Yang ketiga, apa iya si cowok ini selalu di atas hidupnya? Oh gitu. Roda kan selalu berputar. Iya sih. Benar kan? Apalagi ini zaman udah gila. Artinya kebutuhan tuh makin lama makin tinggi. Benar kan? Oh iya dong. Beda zaman beda kebutuhan. Betul. Nah, kalau gue pribadi ya ini opini gue sendiri. Gue sih beda ya. Maksudnya kalau perempuan di rumah, nanti kalau lakinya misalnya kita kan nggak tahu sewaktu-waktu bisnisnya turun atau pekerjaannya kurang baik, sementara kita tuntutan di luar itu semakin tinggi, yang cicilan lah, yang apalah, bener nggak? Nah disinilah perempuan seharusnya itu ikut ya, kalau gue pribadi sih. Tapi kalau gue bro ya, zaman sekarang bukan intinya gini. Gue punya teman nih, teman gue suaminya ya mencukupi lah. Walaupun dia mencukupi, si suami ini nggak sadar si istrinya nggak boleh misalnya untuk bekerja. Lo di rumah aja standby karena harus ngurusin anak kan. Nah ngurusin anak, kalau lo misalnya cari pembantu lagi berapa biayanya, ya kan? Bener. Nah kemudian anak-anaknya bisa tidak mau nggak mau bisa tidak
perhatikan. Oke. Nah, makanya suaminya bilang, ada tuh temen gue, suaminya bilang, udah lu di rumah aja, gue yang kerja. Jadi suami istri nggak boleh tuh, Nggak gue di boleh. rumah aja. Nah, untuk otaknya buntu apa nggak buntu sih, ya itu tadi ya bro, kalau gue bilang sih sesuai dengan pergaulannya dia gitu. Tapi gimana kalau ketika sewaktu-waktu suaminya menurun ekonominya? Nah itu tuh, Nah, itu yang harus dipikirkan. nah guys, lu harus pikirin. Jadi gini, pikirannya jauh ya berarti kita ya. dan zaman sekarang, Mm-mm. lu jangan salah. Mm-mm. Kalau misalnya nih, ini menurut pandangan gue, ketika misalnya ada cowok nih, Oke, terusnya sama cewek, iya, sama-sama interview, iya, nyari pelajaran kerja, iya. ya nyari kerjaan berdua nih. Itu rata-rata kebanyakan perempuan yang diterima. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, pertama psikologis, mungkin kalau kantor nih, Mm-mm. kalau mungkin prinsip gue ya, yang gue lihat, kantor kenapa lebih milih perempuan? Karena pertama mungkin lebih cekatan, ya kan? Yang kedua kerjanya mungkin lebih rapi, ya kan? Mungkin ya. Ya udah gitu, perempuan tuh kayaknya kayaknya simbol gitu loh Ya, di kantor tuh dibanding laki-laki. memang. Benar nggak? Bener. Selama ini kenapa perempuan banyak kan? Kalau di kantor gue sih mungkin dilihat perempuan itu lebih telaten ya, lebih telaten, dan perempuan itu bisa lebih fokus ya, dalam artian beda. Kalau laki-laki kan kalau satu fokus ya fokus dari kerjaan itu aja, nggak bisa disambi. Nah kalau perempuan kan keren banget, dalam artian di rumah aja nih lu bisa sembari masak, kemudian lu nyapu, kemudian lu cebokin anak, bisa tuh sembari masak. Nah, Multifungsi. multifungsi misalnya. Hebat kan tuh, itulah perempuan. Diciptakan sama yang di atas bisa seperti itu. Jadi lo masak misalnya sayur lodeh, lo tungguin tuh masakan, kemudian lo nyapu gitu, lo nyapu. Betul. Kemudian tiba-tiba anak nangis minta cebok atau ke belakang, cebokin sama dia. Gila. Nah, Bener. laki-laki tidak bisa seperti itu. Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi Dan- emang gue pribadi nih, Mm-mm. gue sangat menjunjung wanita. Aduh, terima kasih. Enggak, artinya gini, Apa yang dijunjung nih? sebetulnya kalau mau diadu Nah, antara laki-laki dan perempuan, gue lebih milih perempuan. oh begitu. Paham nggak? Maksudnya dari segi kekuatan ya, bukan kekuatan artinya lo mau berantem tonjok-tonjokan, enggak, bukan. Maksudnya perempuan itu ketika laki-laki disuruh pekerjaan perempuan, nyerah semua laki-laki. Memang. Nyerah. Terus Tapi perempuan ah, kurang apa di luar sana? Perempuan jadi tukang ojek, ah, jadi supir truk, apalagi kadang perempuan ada di mana, di China, ada yang bisa jadi kuli bangunan. Gila ya. Gila, ada yang multifungsi deh perempuan tuh. Makanya keren banget. Makanya bro, perempuan hormatin itu perempuan. Kalau lu bisa atur perempuan itu jadi berlian Ya. Tapi kalau lu nggak bisa atur perempuan itu, ampun. Tapi gue sedih ya, Bro Vito ya. Kadang ini perempuan ya, khusus perempuan kayak gue nih, gue perempuan pekerja. Kadang gue dilema, gue punya anak, gue dilema. Kadang ketika anak kita ujian atau mempunyai harus belajar, yang itu memperhatikan, itu semuanya pasti ibu yang melakukan. Dan kadang pasangan kita tidak mengerti itu. Nih, gue nggak, misalnya gue hanya mewakili sedikit perempuan-perempuan pekerja yang akhirnya ingin dilema, ingin di rumah gitu. Yang pertama, ketika misalnya kita udah capek-capek di suatu pekerjaan kita, kita capek nih, pulangnya capek, kita harus rapat di kantor, bla bla bla, mengerjakan segala apa. Kemudian nih kayak gini nih, kayak misalnya pagi-pagi, gue pagi-pagi udah harus bangun tuh, misalnya jam 4 gue harus pikirin dong masakan, sarapan buat anak, bla 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 gitu kan, biar ada bekalnya. Kemudian cepet-cepet kita anterin dia sekolah, kemudian cepet-cepet kita juga harus ke kantor, dan udah pulang kantor kita pulang aja udah sore, pulang sore kita udah cepet-cepet kita siangin belanja,
sampai rumah kita harus nyapu, masak untuk nanti keperluan malam kan. Kemudian kita harus pikirkan lagi untuk besok paginya. Terus tiba-tiba suami lo atau pasangan kita tuh nggak mengerti, maunya dilayanin. Aduh, gila nggak? Itu yang bikin gue sedih. Itu banget. Buat para laki-laki, lu harus gentleman. Kasian, Lu udah dibantuin sama istri, jangan lu budakin lagi. Artinya, ya lu sayangin. Ya mengerti lah. Lu sayangin. Nah. Artinya ketika dia capek. Pijit ya. Iya benar. Iya. Gue banget tuh pengennya. Tapi kembali lagi ke topik. Jadi sebaiknya perempuan ini kerja apa enggak? Ya, kalau gue sih versi kalau perempuan ya. Versi perempuan. Setiap perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak pengennya di rumah, bener nggak? Yang setuju angkat tangan dengan saya. Bener, pengennya di rumah. Tapi ketika kita di rumah kita juga bisa sosialita, ya nggak? Pasti setuju sama gue banget. Ya, tapi dan ke mall. Benar. Oke nggak masalah. Tapi ini balik lagi gue sebagai cowok. Ya, zamannya kan gila. Oh iya dong. Artinya belum tentu semua cowok bisa memberikan apa yang semua kebutuhan. Benar kan? Ya, makanya bro, cari pasangan yang punya warisan banyak. Ya gitu. Sekarang gini bro, skin kecantikan, setiap orang pengen cantik di mana-mana ada. Lo kemana ke mall yang itu ada. Lo mau pasang bulu alis mata yang keren kayak itulah ada artis. Lo mau misalnya rambut lo mau digelombangin lurus seperti apa ada bro. Muka lo mau kinclong glowing ada. Tapi semua apa ya? Duit bro, duit. Tapi ingat, lu juga banyak kemauan, tapi lu harus lihat kemampuan suami lu. Gini loh, ketika lu menikah, lu kan udah tahu nih berapa gaji laki lu. Nah, iya kan? Nah, kayak begini nih contohnya guys. Dilema. Kayak begini contohnya. Dilema. Lu punya duit 100.000. Iya. Atau 50.000 nih. Oke. Terus lu mau makan restoran enak, tingkat tinggi. Ya pengennya. Ya kan, ini kan gue lagi perumpamaan. Lu harus paham. Ya. Lu bawa duit 50.000, lu pengen makan enak. Ya lu nya aja yang gila. Lu nggak menyesuaikan isi kantong suami lu. Umpama nih, ini umpama. Nah makanya sebetulnya kalau lu mau enak, istilahnya hubungan lu jadi bagus, ya lu siap derita sebetulnya. Benar nggak? Siap derita yang mana? Bukan, artinya begini loh. Banyak di luar sana kita belum. Sorry guys. Banyak di luar sana nih. Apa namanya? Apalagi ekonomi kan lagi begini nih. Benar nggak? Ekonomi lagi begini. Iya. Udah gitu apa namanya? Keadaan juga nggak menentu. Iya. Benar nggak? Jadi artinya gini, kalau gue pribadi sesama pasangan ini harus paham isi kantong masing-masing. Artinya gini, ketika si istri lagi ada, ya udah jalanin. Kalau lu emang saling mencintai keduanya, bukan saling ego. Ini menurut gue sih. Ya, ini menurut gue. Kalau lu banyak di luar sana perempuan yang nggak terima pasangan yang mungkin tidak bisa membahagiakan dari segi finansial, akhirnya bisa. Itu kan sayang gitu. Nah kalau lo sendiri bro, gimana kalau lo pengen punya pasangan yang pasti bekerja apa lo di rumah bro? Itu aja, aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Kalau gue sesuatu yang positif, benar nggak? Sesuatu yang positif bagi gue selalu support. Walaupun dia bagaimana, gue selalu support. Tapi gini ya bro, kan ada di agama dibilang sunahnya perempuan di rumah. Begitu. Ini dengar. Gimana tuh? Oke, gue akan jawab. Enaknya gue itu. Sunah agama memang begitu.
Tapi lihat, ketika sunnah itu dikeluarkan pada zaman Nabi dahulu, sekolah itu nggak ada, sekolah nggak bayaran, Oke. mall tidak ada, Oke. mobil tidak ada, Oke. motor tidak ada, ya. Kesehatan juga mereka masih tradisional, Zaman dulu. belum pakai belum pakai uang. Artinya pakai uang, tapi tidak semahal sekarang. Artinya dulu kompetisi juga tidak keras, paham? Oke. Terus. Jadi artinya gini, jadi lu harus lihat zaman. Tapi yang lo omongin ini, lo kan ngomongnya ini kan secara yang memang zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi ada zaman sekarang yang memang istrinya udah manajer, gitu gila. Memang istrinya udah manajer. Gara-gara dia memang yang lo bilang model ke religius gitu loh. Nah dia membuat istrinya, lu jangan kerja di situ walaupun dia manajer, lu keluar dari situ karena istri ada di rumah. Suaminya kerja nggak? Dia kerja. Saya kerja, Suaminya kerja. namanya kerja, Nah, gitu. terus Ya tapi dia terlalu, mungkin bukan terlalu ready, maksudnya dia lagi mendalami suatu ya, agama. dia ingin anaknya diperhatikan mungkin, dia Iya. ngurus rumah tangga. Ya, tapi akhirnya Nah, karena si suaminya ini menyuruh istrinya ini untuk tidak bekerja dan di rumah saja, suaminya pun yang lo bilang kebutuhannya juga bias-pasan, si istrinya akhirnya jual kue, tapi di rumah. nah, Gimana makanya, itu? Gue bingung. makanya Duh, kadang nih kita harus berpikir rasional. gimana tuh? Iya. Rasional, gini loh, Tapi dia ke agama. paham gue, Dia gue ke paham, agama. gue paham. Jadi kayak gini, ketika lo lihat di depan lo jurang, lu udah tahu resikonya. Ini jurang lo. Kalau lu loncat, lu pasti mati. Iya. Terus apakah lu masih loncat? Jurangnya apa ini jurang? Artinya begini, konsekuensi tadi yang lu bilang, istrinya suruh bekerja, Iya. apa suruh berhenti? Berhenti dari pekerjaan para manajer Padahal suaminya tahu gede. ketika istri ini gaji gede, ketika dia keluar, ya kan, apa yang terjadi nanti? Ekonominya mampu gak dia? Jadi tahu tidak mampu, akhirnya sampai jual mobil. Nah, Dia jual konyol, mobil loh. konyol akhirnya. Gila ya, tadi mobilnya ada Nah. dua, dia jual. Nah, kadang gitu. Nah, Gue sorry bro, ini menurut opini pikirannya gue. gimana ya? Ini menurut opini gue. Kadang laki-laki itu egois. Nah, gimana tuh? Dia merasa kepala rumah tangga, ya kan? Ini gue loh, gue kepala rumah tangga. Lu di rumah, lu jaga anak-anak. Nah, Tapi ntar giliran duitnya diminta, gue belum punya duit. nggak ada. Gua Sampai belum jualan ini nih. bininya. Gue belum ini. Aduh. Tapi giliran bininya kerja, apalagi udah dapat gaji gede. Puluhan juta. Nah, di situ nih merasa apa? Suaminya merasa kalah. Ini gua gajinya lebih gede. Suaminya itu juga puluhan juta. Iya, walaupun tapi dia tidak memandang. Artinya gini, ketika lu suruh bini lu berhenti, berarti lu udah harus siap lahir batin. Paham nggak? Ya paham. Tapi Apapun maksudnya itu. kalau udah begitu jangan nyusahin bini. Nah. Maksud gue begitu, bro. Nah makanya gue bilang. Pusing tuh dengan Nah, begitu, kerja kagak boleh, iya di benar. rumah nggak cukup. Benar. Makanya kalau gue bilang sih bro, pasangan kalau nggak cukup punya pekerjaan, misalnya kebutuhan yang misalnya kurang dalam segi gaji, salary, tolong istrinya itu membantu. Katanya kadang-kadang gimana anak lo, anak kurang perhatian lah, bla 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 gitu. Ya gimana? Tapi intinya kalau gue lihat, gue tangkap intinya komunikasi. Paham nggak? Ketika nih dua bekerja, ya kan, dua bekerja, komunikasi bagaimana baiknya. Oke, babysitter mungkin, Oke. ya, atau nanti misalnya ada keluarga kita yang standby di rumah bisa bantu-bantu. Harusnya. Tetap kita apa ada jangan menyerahkan sepenuhnya dengan babysitter, tapi kita ada saudara kita di situ mungkin, ya kan, ya intinya komunikasi sih. Kalau soal agama, oke, agama menyarankan suami
ya suami kepala rumah Istri harus di rumah. harus istri Ketika lo harus- pergi, suami harus mengizinkan. tapi lihat zaman sekarang bro, apa sekarang yang nggak bayar semua harus bayar. Oke, semua harus bayar dan mahal. Iya. Dan mahal. Kalau zaman dulu mungkin ya, kalau ketika kitab suci diciptakan, ya kan, zaman tidak segila ini. Ini udah akhir zaman, gitu loh. Artinya kencing pun lu bayar 2.000, gitu loh. Kencing, cuman kencing lu bayar 2.000, gitu loh. Nah sekarang belum lu cicilan rumah, misalnya, lu cicilan mobil, Sedih. cicilan motor, Sedih. belum bayar anak sekolah. Oh ya, Iya belum bayar privatnya dia. Nah, belum Ya kan? belum makan lo. Yalah, Ya kan? belum gaul lo, Kalau lo punya binatang peliharaan lo, belum makanannya dia, makanan dia. perawatannya. Kalau lo suka ada hobi, lo harus bayar juga. Nah, terus lo mau kerja sendiri, gitu. Lo, oh, istri di rumah aja. Terus giliran istri lo minta, mas bedak habis mas. Waduh, berkecamuk. Ada gitu ya. Nah, makanya kalau gue nih, Nah, gue kalau lo? pribadi terserah deh. Kalau gue pribadi, gue tidak mengecilkan perempuan atau laki-laki di sini, tidak. Ini menurut gue pribadi. Kalau gue, ya udah. Kalau memang istrinya mau kerja, Biarin. biarin, nggak apa-apa. Kita Toh, support. Toh nggak macam-macam kok bini Benar. bekerja. Ya soal misalnya selingkuh nanti tuh bini bekerja, nggak usah harus bekerja selingkuh. Mau selingkuh mah di mana aja. Kagak usah harus dari suatu pekerjaan, itu mah oknum. Oh, Oknum. oke. Oknum. Nah, maksudnya gini. Makanya kedua ini trust yang paling penting. Ya, Kepercayaan. Jadi kedua belah pihak nih, suami istri, oke yang lo mau kerja, oke, jaga nama baik, ya, jaga hubungan, saling percaya. Yang cowok juga begitu, beres, siap, Ya. enak. Ya enak kalau lu bro, Iya. kalau suaminya lu. Iya, Masalahnya suaminya enggak semua orang yang berpikiran seperti lu bro. nah makanya, Seperti itu, misalkan lu punya istri berkarir, lu mendukung. Nah itu pikiran lo, tapi tidak semua laki-laki itu seperti lu Nah, bro. makanya- Nggak ada bro, makanya- egois, makanya bullshit. gua kasih tahu para lelaki, ya, kalau memang lo sanggup, Nah, istri lo nggak boleh kerja, ya monggo, silakan. oke. Nggak apa-apa. Tapi kalau lo merasa wah ekonomi lagi goyang nih, lagi zaman sekarang kan, tahu sendiri Pandemi gini Iya. banyak di PHK, Iya. banyak dirumahkan. ya. Jadi kalau misalnya istri bekerja ya silakan, tapi dengan ngobrol yang enak tentunya, saling berkomunikasi, jaga nama baik, jaga hubungan, ya kan, saling kasih kepercayaan, support masing-masing, gua rasa fine. Oke, dan kita pun terus terang aja untuk para wanita-wanita pekerja, kita pastinya tahu diri kok kepada suami kita, kepada pasangan kita tahu diri kok gitu. Ya kalau gue sih tahu diri ya, bagaimana gue harus mengharmonisasikan dengan pasangan gue gitu. Ya tapi selebihnya kan berbeda-berbeda orang ya bro, maksudnya berbeda-beda Iya. orang, Kenapa kita keharmonisan orang kenapa kita ngangkat begini? Karena banyak nih Kan kemarin, orang gue bang, ini dong bikin podcast, ini dong buat hubungan suami istri. harmonis. Bagaimana nih, istri sebaiknya kerja atau di rumah, Ya. ya kan? Nah, atau misalnya sebaliknya, istrinya kerja, suaminya kerja. Nah, bikin dong bang. Nah, sebetulnya kita di sini cuma buat sharing guys, ya kan? Artinya banyak di luar sana jadi masalah. Istrinya mau kerja, suaminya nggak boleh. Suaminya ngizinin, istrinya nggak mau kerja. Ada Banyak. banyak. Nah, gitu udah keenakan di rumah. Enakan. Sayang. Iya. Nah, makanya sekali lagi guys, kita laki-laki gentleman, artinya oke, misalnya ada anak, ada apa, ya bicara aja yang baik. Cuman artinya jangan sampai ada pertengkaran. Sayang guys, artinya
lu udah menjalani masing-masing kan, lu udah tahu, ya tinggal komunikasi aja sih sebetulnya. Benar. Benar. Setuju. Setuju banget bro. Setuju. Jadi guys, kalau lu mau tanya-tanya, lu mau tulis komen, lu mau apa, terserah. Cuman ya oke lah, kita sharing-sharing guys Ini ya. pribadi kita ya, karena Pribadi, gua pekerja, cuma gua mantan pekerja. gue sama Ina doang. Kalau misalnya lu mau bertahan, wah tetap bini gue nggak boleh Di rumah. kerja, ya terserah, nggak apa-apa, iya kan, nggak ada masalah, iya benar kan. Ya, tapi lo perhatikan juga pasangannya. Oh, Tidak semua ini suka di rumah memang. iya, Gitu. ya makanya kan aku bilang terserah, laki-laki kan nggak sama. Tapi buntu loh. Ya, Contoh terserah. gini, buntu gini. Nah, Gue ketika gue biasa bekerja, ya kan gue biasa bekerja nih, bro nih sedikit sharing doang. Ketika gue bekerja, nah kan pandemi ini kan gue WFH, gue work from home dong. Nah akhirnya 3 bulan tuh gue di rumah, gue enak, gue mual. Nah ternyata gila ya, susah banget ibu yang di rumah tangga, yang hanya di rumah tangga. Aduh, hebat untuk ibu-ibu yang ada di rumah tangga karena gue susah. Gue susah. Ya gitu. iya, oke, nggak apa-apa. Jadi buat para cowok, lu mau bini lu tinggal di rumah, silakan. Lu mau bini lu kerja, silakan. Tapi kalau opini kita berdua, kita mah asik-asik. Artinya kalau gue bukan mengharuskan sih, kalau istrinya mau kerja ya silakan aja. Yang penting komitmen, jaga kepercayaan. Kalau macem-macem, Oke guys, thank you guys, saya sampai di sini. Oke, jangan lupa kalau ada komen-komen, silakan tulis ya. Aduh, ya mudah-mudahan pandemi ini berlalu semua. Kita sehat-sehat semua. harmonisasi terus. Ya, harmonis terus untuk kalian hubungan. Ini Amin. juga bukan buat yang berumah tangga aja. Oh ya, Benar, iya. Karena ini orang yang mau menikah, misalnya orang pacaran nih, benar kan? Mereka harus buat komitmen ini dulu. Jangan sampai nanti di tengah jalan, waduh, berantakan, berantem, tengkar, ini itu ya. Oke, jadi cuman ini aja dulu hari ini kita buat. Oke, thank you guys. semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. See you.